Baik, kembali lagi dengan saya Rasinus. Saya akan menyampaikan tentang komponen manajemen sekolah, yaitu butir IASP 2020 pada komponen manajemen sekolah. Dalam bagian ini, pembahasan ini, yaitu ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, tentang pencapaian visi misi. Dalam pencapaian visi misi nantinya sangat penting penekanan-penekanan yang dimiliki oleh sekolah, apakah memiliki visi atau tidak, terpampang atau tidak, ada di mana. Terus pada saat penyusunan visi misi itu melibatkan siapa? Terus apakah ada evaluasi visi misi? Itu siapa yang menghadiri? Penting sekali. Dan di situ ada notulen, sehingga terciptalah visi dan misi yang dimiliki oleh sekolah. Berikutnya adalah penting, yaitu kompetensi kepala sekolah. Kompetensi kepala sekolah ini ada hal yang harus dimiliki kepala sekolah yang berbeda dari guru-guru. Guru-guru hanya memiliki 4 kompetensi, tapi kepala sekolah itu 5. Yang kelima itu adalah manajerial. 3, kepemimpinan kepala sekolah. Beda antara kompetensi dengan kepemimpinan. Yang di sini lebih mengarah kepada tindakan teknis. Dan berikutnya adalah budaya sekolah. Apa yang diterapkan di sekolah? Jangan sampai bullying terjadi di mana-mana. Jangan sampai hal-hal yang tidak manusiawi terjadi di mana-mana. Itu penting. Budaya sekolah harus menekankan kerukunan, keindahan, ketertiban, kenyamanan, kesopanan, keindahan, kekeluargaan. Apakah ada pelibatan masyarakat? Komite di mana perannya? Wakasek Humas di mana perannya? Ini penting. Dan pertanggungjawaban di dalam Wakasek Humas dan komite ini penting. Masyarakat itu sebagai apa? Kurikulum. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum, akademik, paket 1. Kurikulum ini penting. Mengikuti kurikulum baku atau tidak. Terus di dalam kurikulum, muatan-muatan lokal, keunggulan-keunggulan lokal yang diajarkan, apakah sudah masuk dalam struktur kurikulum? Tim pengembang kurikulum membuat sebuah pertemuan dan ada notulen. Apakah dilaksanakan atau tidak? Apakah mengacu pada standar kurikulum nasional? Itu penting. Kemudian sarana prasarana. Bagaimana pengelolaan sarana prasarana ini juga harus betul-betul di lab, jangan sampai tidak lihat daftar sarana prasarana yang ada di lab. Di ruang kelas, jangan sampai tidak ada di ruang kelas sarana prasarananya, data-data. Jadi harus ada. Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan ini penting juga. Guru dan tenaga kependidikan itu merupakan napas dari adanya sekolah. Tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak ada guru dan tenaga. Kalau sekolah sendiri tidak bisa, harus ada guru. Pengelolaan pembiayaan transparan, akuntabel, atau bagaimana? Jangan korupsi di mana-mana. Kesiswaan, apakah diakomodir kegiatan-kegiatan siswa? Bulan bahasa,
terus Porseni, dan lain. Pembinaan minat dan bakat siswa juga ada di sini. Urusan-urusan siswa harus dimudahkan di sini. Apakah mereka punya kartu siswa? Jangan sampai tidak punya kartu siswa. Ini hal kecil tapi penting. Penjaminan mutu internal. Jadi ada evaluasi apakah mutu itu terjamin atau tidak. Jadi pengembang kurikulum dalam sekolah menengah ke SMA dan SMP itu penting untuk melihat mutunya tercapai atau tidak, mengikuti struktur kurikulum nasional atau tidak. Kesulitannya di mana? Perlu dipetakan dalam penjaminan mutu internal. Kapan dibuat? Ada notulen, siapa yang diundang. Bukan ditetapkan sekali pada saat sekolah berdiri saja. Semuanya berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pencapaian visi misi. Nah, dari sini baru kita akan masuk ke sub atau indikator. Apakah mengimplementasikan visi, misi dan tujuan sekolah? Kepala sekolah, apakah menunjukkan kompetensi supervisi akademik atau tidak? Nah, dari sini. Jangan sampai kepala sekolah tidak membuat supervisi akademik. Padahal supervisi akademik ini penting dan punya penilaian tersendiri di dalam IASP 2020. Guru-guru itu perlu diasah, mutu guru itu perlu diasah. Manajemennya ada di dalam kepala sekolah. Mereka bisa mengajar apakah mereka sudah benar atau tidak. Siapa yang bisa melihat, mengevaluasi dalam supervisi akademik kepala sekolah. Di dalam kepemimpinan kepala sekolah, mempraktekkan kepemimpinan yang kreatif, inovatif, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif. Penting. Harus kreatif. Jangan menyerah di tengah jalan. Aduh ini sulit, kreatif dong. Inovatif. Bukan hanya sebatas kreatif, tetapi inovatif. Mampu memberikan nilai-nilai baru. Mampu memberikan kebaruan. Dan partisipatif. Melibatkan. Ada guru, libatkan. Masyarakat, libatkan. Kolaborasi, kerjasama, tidak dikerjakan sendiri, tidak melulu orang itu saja. Transformasi, ya suatu pembaruan, membuat sesuatu terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan dianggap maju apabila mampu bertransformasi dan efektif. Jangan kreatif semua, partisipasi semua, tapi tidak efektif, tidak diterapkan, tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan konteks sekolah. Gaya-gaya, mau semua menggunakan IT, mengajar pakai laptop, PowerPoint, tapi tidak pakai LCD. Guru saja yang melihat, siswa tidak lihat. Harus efektif. Kalau punya begitu, siapkan juga alat pendukung yang lain, media yang lain. Budaya sekolah, membangun komunikasi dan interaksi antar warga sekolah dengan orang tua dan masyarakat yang harmonis. Jadi orang tua dan masyarakat itu harus mendukung secara baik dana, daya, dan pikiran. Budaya sekolah harus menunjukkan budaya bersih, indah, aman, dan tertib, keluargaan, keteraturan, dan lain-lain. Semua yang baik harus ada di sekolah. Berikutnya adalah pelibatan pada masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program tidak mampu sekolah bisa jalankan sendiri, perlu masyarakat dan orang. Harus ada kerjasama, saling bahu membahu. Pengelolaan kurikulum. Dalam mengelola kurikulum secara sistematis, kreatif, dan